Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menerangkan tentang tipe erupsi. Erupsi linier. Erupsi linier yaitu erupsi yang terjadi pada lubang yang berbentuk memanjang. Magma yang keluar bersifat sangat encer dan menutupi wilayah yang sangat luas. Ini contoh dari erupsi linier. B. Erupsi areal. Erupsi areal yaitu letusan yang terjadi pada lubang yang berukuran besar dan luas. Letusan tersebut terjadi karena posisi dapur magma berada dekat permukaan. C. Erupsi sentral. Erupsi sentral yaitu letusan yang terjadi pada lubang erupsi berbentuk pipa yang relatif kecil dan sempit. Erupsi tipe ini menghasilkan 3 bentuk gunung api, yaitu gunung api perisai, gunung api mar, dan gunung api strato. Gunung api perisai yaitu gunung api bentukan hasil erupsi efusif atau aliran yang terbentuk karena sifat magma yang dikeluarkan cair atau encer. Contoh tipe gunung api perisai yaitu gunung api di Kepulauan Hawaii. Ini contohnya gunung api perisai. 2. Gunung api mar. Gunung api mar yaitu gunung api bentukan hasil erupsi eksplosif atau ledakan. Gunung api tipe ini memiliki dapur magma yang relatif kecil dan dangkal, sehingga dengan satu kali letusan, maka aktivitas gunung api tersebut akan berhenti dan biasanya akan membentuk danau. 3. Gunung api strato. Gunung api strato merupakan gunung api berbentuk kerucut dengan lereng yang curam yang dihasilkan karena letusan eksplosif dan efusif secara bergantian. Contoh gunung api strato yaitu Gunung Fuji di Jepang dan sebagian besar gunung api di Indonesia. Gempa. Gempa merupakan gerakan kulit bumi secara tiba-tiba akibat adanya patahan atau letusan yang diikuti serangkaian getaran yang dirambatkan hingga ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa dibedakan menjadi 1. Gempa tektonik, yaitu gempa yang mengiringi gerakan tektonik berupa patahan atau pergeseran lapisan batuan dislokasi. 2. Gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi sebelum, pada saat, maupun sesudah letusan gunung api. 3. Gempa runtuhan atau terban, yaitu gempa yang terjadi akibat runtuhnya bagian atas rongga di dalam litosfer. Berdasarkan hipocentrum, pusat gempa, gempa dibedakan menjadi 3. Gempa dalam, yaitu dengan kedalaman 300-700 km. B. Gempa intermediate, yaitu dengan kedalaman 100-300 km. C. Yaitu gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 100 km. Epicentrum yaitu suatu titik di permukaan bumi sebagai tempat gelombang gempa dirambatkan. Letak epicentrum tegak lurus terhadap hipocentrum. Berdasarkan epicentrumnya, gempa dibedakan menjadi gempa linear dan gempa sentral. Berdasarkan jarak epicentrumnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gempa setempat jika epicentrumnya kurang dari 10.000 km. 2. Gempa jauh jika epicentrum kurang lebih 10.000 km. Dan yang ketiga, gempa sangat jauh jika epicentrum lebih dari 10.000 km. Berdasarkan letak epicentrumnya, gempa dibedakan menjadi 1. Gempa laut jika epicentrumnya terletak di dasar atau permukaan laut. 2. Gempa dasatan jika epicentrumnya terdapat di daratan. Bentuk muka bumi akibat proses diatropisme. Berdasarkan kecepatan gerak dan ukuran muka bumi yang terkena efeknya, proses diatropisme dibedakan menjadi 2, yaitu orogenesis, yaitu proses pembentukan pegunungan. 2. Epirogenesis, yaitu proses penurunan atau penaikan benda atau penaikan benua yang memakan waktu relatif lebih lama dibandingkan dengan proses orogenesis. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan bentuk hasilnya. Diatropisme dibedakan menjadi A. Sesar atau patahan faults. Sesar yaitu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran. Bagian-bagian sesar, gawir, bidang sesar, garis sesar atau fault line, atap sesar atau hanging wall, alas sesar atau footwall. Jenis-jenis sesar. Sesar normal, normal fault. Sesar naik, reverse fault, jika kemiringan bidang sesar kurang dari 45 derajat atau kurang dari 30 derajat.
Sesar naik yang kemiringannya kurang dari 30 derajat disebut transfault. Dan yang terakhir, sesar mendatar atau slip fault. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian cukup mengerti, cukup puas, cukup memahami. Mudah-mudahan minggu depan kita belajar lebih giat lagi dari yang hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.